Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Abrasi di kawasan Pantai Pasir Jambak tumbangkan pohon cemara. Loka POM Payakumbuh bentuk tim cyber awasi peredaran produk kosmetika ilegal di pasar daring. Prosesi Hoyak Tabui Pariaman mulai digelar. Antisipasi maraknya tawuran dan balap liar di Kota Padang, polisi lalu lintas menggelar razia cipta kondisi di daerah Simpang Haru. Petugas berpatroli di Simpang Haru, Sawahan, dan daerah lain yang dianggap rawan. Area ini merupakan tempat berkumpulnya remaja sebelum mereka balap. Polisi yang menemukan kelompok remaja ini langsung memeriksa surat-surat kendaraannya dan menyita kendaraan yang tak memiliki surat-surat. Saat razia, petugas menghentikan sepeda motor yang pengendaranya tidak mengenakan helm. 40 sepeda motor ditahan polisi. Terutama yang tidak menggunakan helm, bonceng 3, serta anak di bawah umur. Secara mobile hunting kita di wilayah hukum Polresta Padang, apabila tidak menggunakan helm langsung kita ambil dan kita tindak tegas dengan tilang. Selain itu juga di setiap simpang-simpang jalan keramaian kota kita tempatkan personil untuk membantu kelancaran arus lalu lintas. Sampai saat ini sudah ada sekitar 40 kendaraan yang kita tilang dan kita amankan di Polresta Padang. Selain sepeda motor, pengendaranya juga dibawa polisi ke Mapolresta Padang. Mereka baru bisa pulang jika dijemput oleh orang tuanya. Sedangkan sepeda motor mereka baru bisa diperoleh jika melengkapi surat-suratnya dan membayar sejumlah denda saat sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Cuaca buruk dan tingginya ombak di Pantai Pasir Jambak, pinggiran Kota Padang, mengakibatkan abrasi yang mengikis bibir pantai hingga mendekati daratan. Seperti yang terpantau, Sabtu pekan silam, abrasi juga menyebabkan ratusan pohon cemara tumbang ke laut. Terlihat barisan pohon cemara yang ditanam warga di sepanjang pantai wisata Pasir Jambak jatuh bertumbangan. Ombak yang mengikis bibir pantai mencapai 10 meter. Cuaca buruk dan tingginya ombak menyebabkan air laut mendekati pondok-pondok wisata warga. Abrasi di lokasi ini telah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Untuk mengantisipasinya, warga membangun gorong-gorong sumur di sepanjang bibir pantai. Namun hal itu tidak banyak pengaruhnya. Abrasi pantai di Pantai Pasir Jambak ini beberapa tahun terakhir ini semakin parah dan semakin memburuk ya. Sejak belasan tahun terakhir ini selalu mengikis pantai dan sudah lebih dari 50 meter garis pantai kita yang terbawa arus laut itu. Nah, kita berharap kepada pemerintah ini menjadi perhatian khusus ya. Karena Pantai Pasir Jambak juga sekarang sudah ditetapkan sebagai kawasan kampung tematik. Semenjak abrasi pantai ini 4 barisan atau sampai 6 barisan cemara laut ini sudah tumbang terbawa arus laut. Warga Pasir Jambak berharap pemerintah Padang serius memikirkan abrasi di Pantai Pasir Jambak ini karena sangat berdampak bagi mereka. Alfi melaporkan dari Padang. Guna meminimalisir peredaran produk kosmetika yang tidak memenuhi standar, Loka POM di Payakumbuh terus mengawasi peredarannya di pasar daring. Produk palsu dan mengandung bahan berbahaya memasuki pasar yang mengancam kesehatan masyarakat. Loka POM Payakumbuh ini merupakan unit pelaksana teknis dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan dengan wilayah kerja Payakumbuh, Bukit Tinggi, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Agam. Loka POM di Payakumbuh bentuk tim cyber untuk memantau penjualan makanan, obat, dan kosmetik di situs daring ataupun website. Sebelumnya, tim banyak menemukan akun penjual produk terlarang. Namun pemilik tidak jera karena bisa dengan mudah mengganti akun mereka.
kita membentuk tim cyber, kita mendeteksi akun-akun terkait dengan penjualan produk ini. Kalau ada akun tersebut, kemudian langsung kita kirim lewat misalnya pesan bahwa kita jelaskan mana produk-produk, kenapa produk ini dilarang, apa sanksi-sanksi dan lain sebagainya. Kalau di toko itu kalau kita temukan, itu kita lakukan pengamanan atau penyitaan produk. Dan kalau seandainya jumlahnya banyak dan itu sudah terjadi berulang-ulang di sana tersebut, sudah barang tentu itu kita lakukan pro justisia. Untuk mengantisipasi meluasnya peredaran produk yang tidak memenuhi standar, Balai Besar POM Padang gencar memberikan edukasi kepada masyarakat bersama mitra kerja dari Komisi 9 DPR RI, Ade Reski Pratama. Lokapom mengimbau masyarakat teliti dengan memeriksa kemasan, label, izin edar, dan masa kedaluarsa. Dina Amrina melaporkan dari 50 kota. Bapak Ibu hadirin. Kegembiraan kembali mewarnai warga Pariaman. Setelah 2 tahun terakhir tidak bisa melaksanakan agenda tahunan Hoyak Tabui, maka tahun ini kegiatan kembali digelar. Arak-arakan 2 anak tabui yang meramaikan jalan-jalan utama di kota Pariaman seolah mengingatkan warga jika 1 Muharram telah tiba dan pertanda prosesi tabui dimulai. Pelaksanaannya diawali dengan pengambilan tanah oleh 2 tabui, yaitu Tabui Pasa dan Tabui Subarang. Prosesi ini merupakan simbol bahwa manusia berasal dari tanah dan kembali kepada tanah. Pengambilan tanah 2 tabui dilakukan di Sungai Batang Pauah yang lokasinya antara Pasa dan Subarang. Pengambilan dilakukan oleh orang tertentu dengan menggunakan pakaian berwarna putih. Ritualnya didahului dengan pembacaan doa, lalu mengambil tanah yang berada di dasar sungai dan membawanya ke daraga yang berada di rumah tabui masing-masing. Maknanya awak itu kan tidak berasal dari tanah. Jadi tanah tadi diwujudkan bahwa supaya awak tadi sadar bahwa akan kembali ke tanah. Itu ke tanah. Puncak acara Pesta Budaya Tabui semestinya digelar pada 10 Muharram. Namun karena Hoyak Tabui sudah menjadi kalender wisata nasional, pelaksanaan hari puncak disesuaikan dengan jadwal kalender wisata, yakni 14 Agustus mendatang. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.